Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo Halo teman-teman teman-teman semua. semua. Jadi hari ini kami dari OSIS SMP Persikole akan menjalankan salah satu program kami yaitu Obsesi. obrolan singkat seputar inspirasi. Nah teman-teman, oleh karena itu kita sudah kedatangan tamu spesial yang akan membagikan cerita tentang pengalamannya kepada kita semua. Siapa ya? Kira-kira? Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut Kak Meda Syafira. Dari kelas 9C. Halo. Halo. Halo Kak, gimana nih kabarnya Kak? Baik. Oke. Nah teman-teman, jadi di sini itu kita akan berbincang-bincang dengan Kak Meda, dan yang seperti kita ketahui bersama, kalau Kak Meda itu orangnya sangat baik dalam bersosialisasi, Wow. apalagi dalam relationship. Wow. Nah, maka dari itu untuk obsesi kita pada hari ini, pertanyaannya itu akan lebih dominan tentang relationship. Siap. Oke, langsung aja ya kita mulai kepoin ke Kak Meda nih. Bahaya gila. Oke, langsung. Nah Kak, seperti yang kita ketahui nih, kalau kan punya banyak sekali teman yang rata-rata tuh positif, bahkan hampir semua ya positif semua. Nah, kira-kira nih menurut Kakak, bagaimana caranya agar kita tuh memiliki circle yang positif gitu? Circle yang positif. Ya. Ya, Kalau dari saya pribadi sih untuk memiliki circle yang positif itu tentunya dari kita sendiri dulu ya. Bagaimana kita cara memilih temannya? Apakah kita melihat dari sisinya dia baik atau jahat? Kalau dari sisi teman kita baik, otomatis pasti circle kita pembawaannya pasti akan positif juga dan Iya. akan melakukan hal-hal yang positif. Kalau pembawaannya buruk ya otomatis buruk juga dong. Itu aja sih. nah kira-kira apa yang membuat Kak Meda punya banyak kenalan dan teman di sekolah? Banyak kan? Banyak sekali dong. Oh, kalau itu sih, kalau untuk banyak kenalan, boleh cerita-cerita sedikit dong? Boleh. Kalau banyak kenalan sih, SD dulu, saya tuh bisa dibilang ke orang yang jarang berteman. Maksudnya itu kalau ketemu sama orang ya sekedar ketemu saja, say hi itu jarang sekali. Jadi teman saya tuh waktu SD itu saja, apalagi pas pandemi dulu waktu kelas 6, bisa dibilang saya nggak punya teman loh. Jadi kayak yang saya temani komunikasi itu cuma itu aja, terus kalian tanya tentang sekolah. Jadi benar-benar nggak punya teman. Pas punya temennya itu kayak pas udah masuk SMP mulai bergaul sama Kak Iva dan lain-lainnya, itu baru mulai. Tapi kalau untuk kayak semakin banyak teman atau relasi itu mulai dari kelas 8 semenjak yang udah full tatap muka kan, jadi lebih sering ketemu interaksi sama orang-orang di sekolah. Untuk tips-tipsnya sih ya usahakan kalau kita ketemu sama orang baru itu usahakan first impressionnya itu kayak kita bicara sama dia, komunikasi sama dia itu baik supaya dia juga menanggapinya, oh ini orang ternyata enak ya dia berteman, ternyata asik orangnya itu. Oke. Nah Kak, tadi kan Kakak ceritanya awalnya itu tidak jarang bersosialisasi gitu ya. Iya. Terus semenjak SMP kayak Kakak mulai sering nih Iya. untuk bersosialisasi. Nah, menurut Kakak seberapa penting sih perannya teman di kehidupan kita sehari-hari? Kalau saya sendiri itu peran teman itu sangat penting ya, karena bisa dibilang saya hidup 24 jam itu bersama dengan teman saya. Jadi setiap hari komunikasi sama teman, ke sekolah bertemu sama teman. Jadi yang tahu kehidupan saya itu teman. Jadi kalau ditanya perannya sangat penting sekali sih. Terus nih Kak, kira-kira bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi jika Kakak Meda dan teman-temannya lagi tidak akur? Oh, kalau ada konflik ya, Iya. biasanya sih pasti kalau ada konflik itu langsung marahan. Terus Iya. biasanya juga kayak saling diam-diaman, nggak bicara, Iya. kayak nggak pernah berteman gitu. Tapi kalau untuk mengatasi konfliknya sih biasanya bicara dengan baik-baik, kayak diomongin apa masalahnya yang sebenarnya, terus nanti ya cari solusinya bagaimana keluar dari masalahnya, terus ya ujung-ujungnya pasti minta maaf lah, terus bakal balik lagi lah. Iya. Itu aja sih. Wow, oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan seru nih. Wah, Menurut Kak Meda, apakah kita perlu memiliki banyak teman? kalau dari saya perlu banyak teman itu perlu karena gini, kalau kita punya banyak teman itu pasti banyak orang yang kenal kita, dan setiap kita kayak misal di koridor jalan pasti kayak ada yang sapa apa-apa, ataupun di tempat lain gitu, misal keluar kota atau gimana, terus kita punya teman, otomatis kayak adalah
misal liburan, terus kita liburannya di sana tuh ternyata di sana ada teman kita. Kita bisa kayak bantu dia kayak suruh tolong dong di mana nih tempat-tempat wisata yang bagus. Akhirnya dia bisa tunjukin oh di sini. Jadi teman itu penting banget sih, kayak memperbanyak teman itu sebenarnya memperluas lingkungan pertemanan kita kan. Dimanapun kita berada pasti harusnya kalau bisa punya teman. Ya, Kak. Terus Kak, apa yang membuat Kak Meda nyaman dengan lingkup pertemanan Kak Meda yang sekarang? Kalau untuk sekarang kayak orangnya seru-seru kayak Kak Faira, Kak Diva itu. Kalau kumpul sama mereka tuh gak tahu harusnya tuh langsung bahagia gitu, kayak semua masalah-masalah itu dilupakan aja. Kayak langsung seru gitu. Oke, nah Kak, kan Kakak punya banyak temen nih. Nah, pernah nggak sih orang tuanya Kakak tuh kayak larangnya nggak usah, nggak boleh berteman sama ini, gitu. Terus kalau ada yang kayak gitu, apa yang Kakak lakukan? Oke. Kalau untuk orang tua sih, mereka alhamdulillahnya membebaskan saya untuk berteman sama siapapun. Palingan kalau semisal ada mereka dengar kayak saya berteman sama ini, palingan cuma kayak dicari tahu orangnya, ini siapa anaknya, bagaimana anaknya ya. Saya cerita lah kayak anaknya begini baik. Palingan kayak oh ya udah. Walaupun kayak semisal orang itu punya kayak cerita jelek ataupun apa, palingan cuma ditegur kayak ya awas hati-hati, punya batasan lah. Ya. Nah, kan Kak Meda ini kan temannya itu ada banyak ya. Nah, kira-kira kan waktu kan sekarang kan banyak ada nih. Waktu awal kenalan kan itu pasti kan ada rasa-rasa kayak ada agak-agak canggung gitu kan. Nah, kira-kira itu tips biar tidak canggung untuk mulai percakapan dengan orang baru tuh bagaimana nih kalau dari Kak Meda? Kalau saya pribadi sih untuk kalau baru kenal sama orang itu ya, pasti saya tunjukkan kayak diri saya tuh, oh saya ini nyaman loh, bisa bikin nyaman, saya orang itu asik, pembawaannya tuh, jadi kayak orang lain bakal berpikir, oh iya kali ya, ayolah coba berteman sama ini orang, pasti orangnya asik lah, nyaman. Terus tutur katanya juga biasanya tuh kan orang menilai dari cara kita berbicara, gestur tubuh kita, jadi sebisa mungkin kalau bertemu sama orang baru itu pembawaan pembicaraannya, gesturnya tuh yang baik-baik lah, jangan yang buruk-buruk. Oke. Nah, terus nih Kak, kan Kakak nih kelas udah mau lulus nih ya. Sementara teman-teman yang Kakak ini kan banyak sekali. Nah, bagaimana sih cara Kakak untuk menjaga komunikasinya dengan teman, walaupun pasti nanti sudah akan dipisah sama jarak. Oke. Kalau untuk menjaga komunikasi sih pastinya biasanya palingan komunikasi lewat WhatsApp, itu tanya-tanya kabar, kayak gimana kabarnya, sekolah di sana kayak bagaimana, terus palingan kalau kembali ke sini ngumpul ya biar ini, tapi otomatis kalau dia juga udah kayak sekolah di luar, pasti otomatis punya teman baru lah. Jadi waktunya untuk sama kita pasti lebih berkurang, otomatis temannya yang baru itu yang akan menggantikan posisi kita dong. Palingan cuma kayak tanya ya kabarnya gimana, terus di sana sekolahnya bagaimana, apakah sama kayak di sini, tanya itu sih untuk menjaga komunikasinya. Oke. Nah, kan teman Kak Meda ini kan ada banyak nih. Nah, kira-kira nih Kak Meda tuh menilai sifat seseorang itu dari sisi mananya? Oh, kalau saya sih menilai orang itu untuk kalau misal pertama kali ketemu nih, misal saya sama Alisa pertama kali ketemu, kayak bisa langsung ditebak, oh dari cara dia berbicara, bagaimana gestur tubuhnya, pasti langsung ditebak, oh orangnya ini baik, ramah, banyak kayak gitu. Dari caranya berbicara aja sih. Itu dari tutur katanya? Iya, tutur katanya, apakah kasar ataukah lembut. Oke nih, selanjutnya ada pertanyaan kita yang wow. Seru banget nih. Bagaimana pendapatmu jika mendengar kabar dari orang lain bahwa Kakak Meda ini sedang digosipi oleh temannya sendiri? Dan bagaimana cara memperbaiki hubungan kalian? Kalau saya sih, kalau misal teman saya ada yang cerita saya atau gosip, ya palingan didiamin aja lah. Ataupun semisal mau ditanggapin, ditanya baik-baik, apa maksudnya kayak cerita yang tidak ke orang lain, padahal belum tentu itu betul loh. Palingan untuk selesai masalahnya ya dari dianya, kalau mau selesaiin ya kita selesaikan dengan baik-baik, kalau tidak ya biarkan saja.
Jadi terserah dari dia. Saya orangnya tuh santai. Kalau dia mau kembali ya silahkan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Oke. Wow guys, teman-teman, itu tadi pertanyaan yang telah dijawab oleh Kak Meida yang sangat seru sekali. Hari ini kita Iya. ngobrol-ngobrol. Kita juga sudah belajar banyak ya dari Kak Meida tentang pertemanan-pertemanan itu. Semoga apa yang sudah disampaikan sama Kak Meida itu bisa membuat kita lebih baik lagi untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada hari ini, kita tanya dulu nggak sih, kita minta dulu sedikit sepatah kata saja, kata-kata mutiara dulu nih Kak. Carilah teman yang bisa membuat kamu tersenyum setiap hari, terus membawa kamu ke arah yang lebih positif. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, itulah tadi quotes dari Kak Mika, dan quotes itu juga menjadi penutup kita pada pagi hari ini. Tetapi jangan sih dulu, karena kami akan kembali dengan podcaster dan narasumber yang baru dan tidak kalah menarik pada hari ini. Nah, akhir kata dari saya James Nicholas Wikasau Dan saya Alisa Putri Haryadi beserta narasumber kami hari ini, kami Meida Desa Safira. Fira mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Dadah.